Ya kalau harapan Bapak ini ya maksudnya ya berlanjut lah. Sebab orang tua sudah nggak bisa kerja, nggak laku kerja, nggak bisa cari yang lain. Ya itulah yang buat sandaran untuk orang tua. Saya kan umurnya sudah hampir 80. Kemarin belum dapat beras, saya beli beras, tapi supermi, kadang-kadang telur untuk kakek nih, sama saya juga. Sekarang kan saya dapat beras, kadang-kadang saya simpen, kadang-kadang dipakai ke rumah sakit. Saya simpen buat kalau ke rumah sakit ada uang saya bawa ke rumah sakit. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai telah banyak membawa perubahan bagi ibu kota Jakarta. Dari segi infrastruktur ya, sudah banyak yang berubah sih. Meskipun ada beberapa program yang masih ada perbaikan ya. Terutama saya sebagai warga Jakarta sih dampak sisi positifnya kerasa gitu. Yang langsung kerasa sih penataan di jalur protokol Jenderal Sudirman Tamrin inilah. Sebenarnya Jakarta udah lebih baik ya menurut saya, dan mungkin emang beberapa hal harus dikembangin lagi untuk bisa lebih maksimal. Dan sekarang kan kepemimpinannya juga udah di bawah Presiden Jokowi, jadi saya percaya Pak Anies bisa memperbaiki Jakarta lebih baik lagi. Menurut saya kepemimpinan Pak Anies ya cukup baik lah ya. Saya salah satu cyclist, jadi saya merasa kepemimpinan Pak Anies Baswedan itu baik karena memprovide orang-orang untuk bisa naik sepeda. Seperti kayak kemarin saya pulang dari kerja, lihat di sub tuh pakai sepeda tuh menurut saya keren banget sih. Yang dirasain pertama dari fasilitas umumnya semakin banyak, terus tempat-tempatnya juga semakin tertata, semakin rapi, lingkungannya juga semakin bersih, udah gitu juga masyarakatannya dari religinya juga dapat. Kepemimpinan Bapak Anies itu luar biasa. Melalui pola kepemimpinan yang humanis dan santun, Anies telah membuat banyak prestasi dan semakin dicintai oleh warganya. Tutur kata dan bahasa tubuh Anies betul-betul mengisyaratkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan mengayomi. Personaliti Anies begitu teduh, juga membawa dampak luas terhadap penyelesaian masalah-masalah di Jakarta dengan kebijakan solutif yang penuh dengan pendekatan persuasif. Biasanya kita macet ya di protokol gitu, di kayak ganjil genap itu berpengaruh juga sih. Menurut saya perubahannya cukup drastis ya. Jalan yang tadinya untuk mobil ditutup diubah menjadi jalan untuk orang. Itu sebuah pemikiran yang menurut saya revolusioner. Menurut saya Anies Baswedan itu bagus ya, terlihat sih perubahan-perubahan yang ada di Jakarta itu sih, dari segi misalkan transportasi terintegritas ya, kalau ini ada Jaklingko itu ya. Kan dari dulu pejalan kaki ya itulah kurang tertata dengan rapi, jadi sekarang udah lebih kelihatannya kayak di Singapura. Kalau yang saya ikutin beritanya yang DP 0% sudah hampir selesai. Soalnya tapi katanya kan rumah 0% apartemen jadinya ya. Semoga ya bisa jadi rumah beneran yang di bawah nih, apa sih di tanah. Amin. Kampung akuarium katanya tahun depan atau akhir tahun ini yang akan mulai kick off ya. Semoga direalisasikan aja Pak, karena kan yang mendukung Bapak itu pasti berharap banyak pada Bapak. Lebih efisien sih, tapi mungkin Bapak Anies itu pengen lebih, masyarakat Indonesia tuh lebih kreatif gitu, nggak cuman kayak langsung ngelapor, langsung ngadu, kan butuh proses ya kan, nggak langsung gitu. Apa yang sudah dilakukan Pak Ahok bisa jadi ditiru kembali oleh Pak Anies karena impact-nya sangat begitu terasa, karena masyarakat terasa langsung dilayani oleh bapaknya langsung gitu. Cara Anies menyikapi anomali situasi yang tengah terjadi sejak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 begitu tenang dan santai. Anies terlihat sangat sabar serta mampu melahirkan problem solving secara tepat dan terukur. Anies terbukti mampu menuntaskan dan meneruskan berbagai pekerjaan yang ditinggalkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, seperti menuntaskan proyek MRT rute Lebak Bulus Bundaran HI, menyempurnakan moda transportasi bus rapid transit, light rail transit atau LRT, dan mengintegrasikan angkutan-angkutan di ibu kota melalui Jaklingko. Anies juga sangat humanis saat menghadapi musibah dan juga bencana alam yang melanda DKI Jakarta. Dia datang ke tempat penampungan dan juga isolasi
untuk menyapa dan juga membuat tenang para korban bencana alam. Upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta, Anies juga memberikan perhatian khusus dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara, di mana di dalamnya terdapat 7 inisiatif yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemprov DKI Jakarta. Kita akan mendorong lebih banyak lagi dari masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum massal. Arahnya ke depan ke sana, karena itu ekspansi kendaraan massal itu akan dilakukan secara masif. Kita juga akan mendorong penggunaan kendaraan-kendaraan bebas emisi, dan itu mulai dari sepeda sampai kendaraan listrik. Sisi humanis Anies juga ditunjukkan dengan berbagai program yang berpihak kepada warga kurang mampu, seperti KJP Plus, KJMU, Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, hingga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Bapak sekalian, oleh Bapak terima ini, doakan mereka yang bekerja, sehingga mereka diberikan kesehatan, bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan doakan warga Jakarta. Kartu ini bukan dari gubernur, saya meneruskan, saya secara simbolik memberikan, tapi ini didapat dari mana? Dari uang pajak seluruh warga Jakarta. Ini bukan dari Anies Baswedan, bukan dari gubernur, ini adalah dari warga Jakarta yang kami yang berseragam itu yang mengelola, dan kita ingin membesarkan, kita ingin lebih banyak lagi. Terlepas dari itu, sebagai manusia biasa, Anies tentu tidaklah sempurna, tapi kinerja dan dedikasinya untuk membangun Jakarta perlu untuk dihargai dan diapresiasi. Anies punya visi yang bagus, memajukan Jakarta dan membahagiakan warganya. Warga Jakarta pun harus mendukung program ini. Kalau bicara itu, Bang, saya malah mau gunakan Jakarta sebagai contoh, Bang. Bicara besok itu kan soal akan ya, akan ini, begitu kan? Yeah. Yang mengatakan berbawa bukti, yang mau menentang juga nggak berbawa bukti, mau sama-sama besok, sama-sama belum ada. Betul nggak, Bang? Besok, kemarin aja lah, di Jakarta ini ada berderet gubernur, Bang. Pak Sutioso, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, dilanjutkan Pak Jokowi, dilanjutkan Pak Basuki, Pak Jarod, lalu saya. Ya. Kita ambil dari Pak Jokowi saja dah. Apa yang beliau kerjakan di sini yang terkait dengan kampung-kampung misalnya, itu kan terkait dengan rakyat kebanyakan tuh. Orientasinya adalah bagaimana membuat kampung-kampung itu sehat, baik, tidak kemudian kumuh, tapi juga tidak dihilangkan. Sekarang boleh dilihat di antara gubernur yang menggantikan, mana yang paling sama dengan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menunaikan janji politiknya dengan warga. Tahun lalu, di masa kampanyenya, menaikkan kontrak politik dengan warga Kampung Kuci Baru untuk membantu warga Kampung Kuci Baru dalam menata kepemilikan dan sarana prasarana Kampung Kuci Baru. Tepat 4 tahun Anies bertugas, janji itu kini ditunaikan di Kampung Guci. Oktober tahun lalu, terbit IMB kolektif bagi Kampung Guci Baru bersamaan dengan 14 kampung prioritas lainnya. IMB kolektif ini menandakan rumahnya menjadi bagian dari Jakarta, sehingga bisa mendapatkan layanan dasar dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kampung ini juga merupakan salah satu kampung yang menjalani program CIP, Collaborative Implementation Program, dalam bentuk perbaikan jalan lingkungan dan drainase pada tahun 2020. Kemarin, Anies berkesempatan untuk mampir lagi di Kampung Guci Baru, Duri Kepa, untuk melakukan ibadah sholat Jumat, makan siang di warteg, dan menyapa warga. Anies menginginkan semua yang tinggal di Jakarta merasakan kotanya maju, tetapi warganya juga bahagia mendapatkan akses kebutuhan dasar yang layak. Ini adalah usaha untuk mewujudkan keadilan sosial di Jakarta. Kampung-kampung itu, Pak, di era Pak Jokowi terfasilitasi, terlindungi. Sesudahnya malah mereka menghadapi
kekhawatiran yang terus-menerus. Kemudian ketika kami bertugas, kami beresin lagi tuh kampung-kampung itu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa ketika ada pergantian fase kepemimpinan, selalu akan ada yang disebut sebagai keberlanjutan dan perubahan. Tidak mungkin hanya keberlanjutan saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, nah mungkin. Dan yang baik dan bermanfaat pasti diteruskan. Pasti diteruskan. Kalau tidak diteruskan malah muncul masalah nanti, Pak. Malah muncul masalah. Justru itu harus diteruskan. Jadi saya melihat ke depan itu yang dirasakan manfaat oleh masyarakat banyak akan diteruskan. Dipastikan bahwa unsur tadi keadilan, Pak. Lalu ada satu aspek juga, Pak, mengenai kita ingin agar manajemen tata kelola itu disiapkan dengan terus-menerus diperbaiki. Tata kelola, perencanaan dimatangkan, visibility studies dituntaskan, sehingga program pemerintah itu ketika dilaksanakan dia memiliki dasar yang kuat agar uang rakyat yang dipakai untuk menjalankan proyek-proyek ini, baik uang rakyat yang langsung dipakai atau uang rakyat yang dipakai untuk membayar hutangnya. Karena kita belum ada dananya, maka kita pinjam dulu, nanti pakai uang rakyat juga itu dialokasikan secara baik, benar, karena ada studi kelayakan yang benar. Perlu diketahui, 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, 3 kampung, yaitu Kampung Susun Kunir, Kampung Susun Produktif Tumbuh Jagung, dan Kampung Susun Akuario telah dibangun dan diresmikan. Ketiganya dalam pemerintahan gubernur sebelumnya sempat ditertibkan atau diruntuhkan. Langkah ini sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan memfasilitasi warga DKI Jakarta memenuhi rasa keadilan dalam bermukim. Ini sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang layak. Digusur era Ahok, dibangun kembali di era Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyediakan rumah susun bagi puluhan warga eks Kampung Bukit Duri yang pada tahun 2016 silam tempat tinggalnya digusur oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Puluhan warga tersebut nantinya akan direlokasi ke Kampung Susun Produktif di Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saat ini proses pembangunan masih dalam tahap pencanangan dan ditargetkan dapat selesai pada Maret 2022 mendatang. Perencanaan pembangunan kampung produktif pengganti Kampung Bukit Duri ini prosesnya memang berjalan cukup panjang. Namun itu semua dilakukan agar pengerjaannya berjalan tertib administrasi. Banyak orang meyakini bahwa cara yang benar memerlukan sebuah proses dan kesabaran. Bapak Gubernur Anies Baswedan itu sangat bersimpati dengan kami. Pak Anies juga mempunyai prinsip membangun warga dengan community action plan. Jadi melalui partisipasi dan kolaborasi dengan warga. Itu tepat sekali karena kami warga itu kami ajari untuk mendata dan juga memetakan kampungnya. Jadi menjadi arsitek bagi kampungnya sendiri. Jadi tahu betul hak dan kewajiban atas tanah, ruang, air, lingkungan hidup itu mereka sadar sekali. Kami mengharapkan warganya nanti ini dalam waktu 5-10 tahun itu akan naik kelas, baik secara ekonomi, secara sosial maupun secara budaya. Justru dari warga yang sangat sederhana, sangat terbatas hubungan ekonomi. Ya. Selanjutnya, Kampung Susun Akuarium. Kampung Susun Akuarium saat ini ditargetkan tuntas pada akhir 2021. Target ini sudah termasuk 241 unit. Pada unit 107 ini ada 2 blok yang telah ditinggali oleh warga, yakni blok B dan D. Saat ini sudah tersedia 107 unit. Pemprov DKI Jakarta akan menuntaskan pada akhir 2021 dengan keseluruhan. Kampung Susun Akuarium merupakan proyek pembangunan untuk membangun kembali rumah sederhana milik warga yang pernah digusur Gubernur Ahok. Setelah dibangun kembali,
pengelolaan Kampung Susun Akuarium sepenuhnya diserahkan kepada manajemen warga Kampung Akuarium, bukan oleh unit pengelola rumah susun yang ditunjuk pemerintah. Muncullah konsep Kampung Susun. Desainnya pun dirancang bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita berharap nantinya ini bisa menjadi contoh bagaimana kita melakukan penataan kampung yang ada di Jakarta. Semoga Bapak bisa mewujudkan ini. Dan teman-teman di Akuarium, saya terima ini sebagai mandat, sebagai amanat. Insya Allah kita akan melaksanakan. Merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan, merdeka untuk kesetaraan, merdeka untuk kemajuan. Dan itu semua yang hari ini kita rayakan di Kampung Akuarium. Kita merayakan merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan.